Bayar BBM kita cash. Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Beli gas kita cash. PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash. PT KAI terlilit utang. Langganan air PDAM tepat waktu, PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasrayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Denda pajak juga dibayar, APBN-nya malah defisit. Beli pulsa telepon cash, Telkomnya bangkrut. Etol selalu diisi, BPJS terlilit utang. Bayar uang haji lunas, jemaah nggak bisa berangkat. Rakyat susah dan menderita saat pandemi, harta pejabatnya malah naik berkali-kali lipat. Rakyat bunuh-bunuhan rebut sejengkal tanah, BPN obral jualan hektar, jutaan hektar ke oligarki. Sejak 14 abad lalu umat Islam nyaman beribadah, baru di era ini dituduh radikal, intoleran, dan anti-NKRI. PT Kereta Api Indonesia atau KAI dilaporkan telah meminta bantuan dari pemerintah untuk melunasi pinjaman sebesar 6,9 triliun dari China Development Bank. EVP Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budi Aji, menyebut bahwa pinjaman untuk menambal pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS ini menjadi tanggungan KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN dalam proyek KCJB. Namun di sisi lain, KAI sendiri harus menjaga keseimbangan biaya operasional kereta cepat BUS, lantaran kondisi kas perseroan berpotensi defisit apabila target jumlah penumpang belum tercapai. Oleh karenanya, KAI meminta bantuan dan dukungan pemerintah untuk meringankan beban perusahaan dalam melunasi pinjaman itu. Adapun bantuan dari pemerintah yang diminta KAI, diantaranya penyertaan modal negara, pembebasan biaya infrastruktur maintenance and operation pada kereta konvensional, pembebasan pajak, dan pembebasan biaya penggunaan rel. Saat ini KAI sudah mengajukan sejumlah permintaan dukungan tersebut ke Komite KCCB yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Sementara total cost overrun KCJB yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan China berada di angka 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 18,6 triliun rupiah. Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60% ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40% ditanggung oleh konsorsium China. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 2 pekan apa 3 pekan lalu terakhir tadi ya? Iya. Kita diskusi di sini, kemudian gak lama berikutnya udah banyak yang motong-motong di snack video dan nyebar ke berbagai grup WA. Viral itu ya, Kang. Itu luar biasa. Dan sahabat Aja Channel semua, hari ini kita mendapatkan kabar bahwa Mandalika rugi bandar. Jadi ruginya banyak katanya, sampai triliunan. Tapi kita lihat bagaimana respon dari Erick Thohir, dan tentu di sisi yang sama kita juga melihat kan Pak Ustadz bagaimana proyek-proyek mangkrak bermasalah di rezim Jokowi hari ini luar biasa. Dan yang paling besar kita melihat menyaksikan ya kereta api cepat, belum nikel, belum yang lain-lain. Nah, tentu ini menjadi tanda tanya besar. Apalagi ketika di saat yang sama juga desakan dari rakyat, dari pengamat, tokoh, people power juga dorongannya luar biasa. Ini gimana tadi? Deretan proyek Jokowi bermasalah. Saya tidak tahu kenapa kalau tiap kali ada yang jelek di rezim Jokowi kok Pak Anies yang salah gitu ya. Dia. Apa hubungannya gitu ya? Padahal beliau tidak tahu apa-apa. Kalau kita bandingkan ya,
Jaka Sembung bawa golok kan. Iya, Formula E dengan Mandalika ya kan, yang hari ini iya. bermasalah, yang katanya konon rugi 4,6 ya triliun. Sementara Formula E yang untung ya kan. Kemarin juga diselenggarakan, padahal waktu periode pertama Pak Anies menyelenggarakan tanpa sponsor BUMN. Dan masuk kalau tidak salah sekitar 32 sponsor swasta. Nah, Ini disponsori oleh BUMN. Pertamina masih rugi juga, gede lagi ruginya. Ini ada apa sebenarnya ruginya ini? Ini perlu diaudit. Jadi jangan hanya minta diaudit Formula E yang kata BPK juga tidak ada masalah keuangan gitu ya. Ini Mandalika loh yang terdekat, belum lagi KCIC kan gitu. Berapa persen tuh dapat komisinya kan gitu. Jangan-jangan kebalik ya, kalau proyeknya dikerjakan pemerintah itu bermasalah, kalau oleh swasta malah tidak bermasalah pemegang kendali proyeknya. Ya karena mungkin ini kecurigaan yang besar seperti kita duga gitu ya. Kong kali kongnya itu loh. Jadi kalau misal ada proyek ini kan bengkak nih, kita lihat ya. Kereta cepat Jakarta Bandung itu kan hanya 142 km. Bandingkan dengan di Saudi itu 450 km, berbanding hampir 3 kali lipat lebih ya. Sementara biaya kita ya, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung itu 114 triliun. 114 triliun. Hanya 142 km. Bandingkan dengan di Saudi 450 km, biaya pembangunannya itu 115 triliun. Beda 1 triliun. 1 triliun. Tapi yang jaraknya... itu panjangnya 3 kali lipat lebih, yang ini semprit gitu ya. Kok biayanya gede banget. Jangan ini seperti terjadi juga di Malaysia misalnya, dipotong hela komisi sekian persen kemiskinan. Ini kan dugaan, ini perlu diaudit nih, karena ini skandal besar nih kalau KCIC dibuka ini. Habis tuh semua orang yang selama ini bicara masalah jegal menjegal, begal membegal, habis tuh. Padahal kalau kita tahu selama ini kita menjalani kehidupan, kalau barang-barang Cina itu kan barang-barang murah tadi. Iya. Nah ini kok malah jadi mahal. Bahkan lebih mahal dari kereta yang ditawarkan proposal dari Jepang dari Jika ya. Ya jauh lebih mahal. Ya awalnya murah, lama-lama membengkak jadi mahal. Dan termasuk ini tiketnya katanya tidak akan jauh berbeda dengan tiket Agro Parahyangan Bandung Jakarta, demi untuk tidak memberatkan rakyat katanya. Saya sih pertanyaannya begini, kalau tiketnya justru diturunkan, itu utang kapan kebayarnya gitu? Break even pointnya kapan? Dengan saya ngitung ya, saya baca di media, tiketnya 300.000 saja, itu break even pointnya 40 tahun. 40 tahun. Bayangkan jauh lama sekali ya. Nah sekarang kan mau sama tiket dengan Agro itu sekitar 150 sampai 200. Berarti berapa tuh? 1 abad. Belum bunganya kan gitu. Terus kalau kita lihat nih Kang Ipul nih, dari harga tiket, terus taruhlah murah sama dengan Parahyangan. Siapa yang mau naik? Ya. Masalahnya kan gini, dari Halim sampai dengan Padalarang. Bukan tidak Bandung. terintegrasi lagi. Kan kalau terintegrasi, oke lah kita bayar 100 tiket kereta cepat ya, 200.000. Tapi misalnya kita dari Bandung sudah disediakan transportasinya, mau itu bis, mau apa itu sampai dengan stasiun tempat kita akan naik di Padalarang misalnya. Kalau tidak terintegrasi, jauh lagi yang katanya hanya 30 menit, yang nambah. Naik Parahyangan 2 jam 45 menit malah hampir sama dengan naik Parahyangan. Terus ngapain? Belum dari Jakarta kota ke Halim itu macetnya luar biasa. Tapi yang Agro Parahyangan konon katanya tempo hari kita dengar justru mau ditutup. Ketika KCIC ini dibuka, ini mau ditutup biar pindah ke sini. Dan ini skenario Allah. Kan katanya KCIC ini mau dibuka Jakarta Bandung itu kan Juni mau ditutup kan Parahyangan. Dengar info lagi terakhir itu kereta cepat Jakarta Bandung baru akan beroperasi Januari 2024. Keburu presiden baru, makanya ada yang ketakutan dengan istilah perubahan. Takut dia dengan perubahan kan gitu. Presiden baru nggak usah bicara perubahan. Luar biasa LBP ya. Dia bukan hanya bisa mengatur presiden yang sekarang, presiden yang akan datang pun sudah mulai dia atur gitu. Jangan bicara perubahan, luar biasa ini. Ya kita heran juga kalau misalnya ada undang-undang yang akan mengatur Indonesia emas istilahnya 2045.
dengan skenario pembangunan, konsep pembangunan seperti ini, itu kan tergantung presiden yang akan datang, yang akan menjalankan undang-undang itu. Kalau ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat, siapa yang mau ngejalanin? Kan kita ingin meluruskan jalan, menghadirkan keadilan, kan gitu. Kalau ternyata pembangunan hari ini yang kita hutangnya numpuk, kita ambil contoh KCIC yang tidak rasional itu, ya, bagaimana mungkin akan berdampak secara langsung bagi rakyat, kan gitu. Rakyat kan yang merasakan, kan gitu. Kalau rakyat tidak merasakan, untuk apa, kan gitu. Jadi kalau kita lihat pembangunan kereta cepat yang tanpa studi kelayakan, saya tidak tahu benar tidaknya gitu ya. Kalau tidak terintegrasi, sulit dong. Bukannya dekat pada larang itu, Bandung pada larang itu macetnya luar biasa. Taruhlah mau lewat tol dari Pasteur ke pada larang, itu paling cepat 30 menit. Ya kan, itu baru keluar tol. Belum lagi ke tempat stasiunnya. Apalagi sampai ke Tegaluar. Jauh deh, nggak kebayang. Belum lagi takut gitu ya, karena jaminan keamanan naik kereta cepat gitu kan.